Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggun dengan NIM 230614010134. Di sini saya bersama rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai uji kausalitas Granger. Jadi judul yang kami ambil adalah hubungan antara indeks harga saham gabungan dengan produk domestik bruto. Data yang kami ambil dari tahun 2013 sampai 2019. Data ini akan kami olah pada EVIUS. Tahapan melakukan uji kausalitas Granger. Yang pertama adalah penentuan nilai lag. Sebelum kita masuk pada EVIUS, penjelasan singkat mengenai penentuan nilai lag akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Jumlah kelambatan untuk dimasukkan biasanya dipilih dengan menggunakan kriteria informasi, seperti kriteria informasi AKIK atau AIC, atau kriteria informasi Schwarz. Nilai lag tertentu dari salah satu variabel dipertahankan dalam regresi jika satu signifikan menurun uji T dan dua nilai lag lain dari variabel secara bersama-sama menambahkan daya penjelas ke model sesuai dengan sebuah uji F. Maka hipotesis nol dari kausalitas Granger tidak ditolak jika dan hanya jika tidak ada nilai lag dari variabel penjelas telah dipertahankan dalam regresi. Nah, selanjutnya kita masuk pada EVIUS, klik file, new, work file, kemudian klik monthly, target dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Klik OK, klik empty group, kemudian copy data yang udah kita punya, klik copy, masukkan pada EVIUS, kemudian prop, make equation, kemudian di sini karena kita menguji lag pertama sesuai penentuan nilai lag, di sini melakukan regresi lag 1, indeks harga saham gabungan. Ini rumusnya. Masuk pada EVIUS, klik indeks harga saham gabungan lag 1, kemudian PDB lag 1 sesuai ini, kemudian OK. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Untuk lag 1 kita peroleh nilai AKIK-nya itu sebesar 8,98. Nah, ini untuk lag 1. Bagaimana untuk nilai lag 2? Kemudian kita lihat lag 2 estimate, kemudian tambah indeks harga saham gabungan lag 2, PDB juga lag 2, PDB lag 2, klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari lag 2, dimana di sini AKIK-nya menurun dari lag 1 tadi sebesar 8,96. Maka kesimpulannya kita memakai lag 2. Untuk melihat lag 3, apakah kita
menggunakan leg 2 atau leg 3, kita melihat leg 3 dulu. Estimate PDB leg 3. Ini indeks harga saham gabungannya juga leg 3. Indeks harga saham gabungan leg 3. Nah, klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan nilai AKIK-nya leg 3 ini sebesar 8,99. Nah, ini lebih besar dari leg 2 tadi. Jadi kesimpulannya kita memakai leg 2 karena AKIK-nya lebih terkecil. Nah, dari hasil leg 2 ini kita bisa lakukan uji kausalitas Granger. Klik view, kemudian Granger causality, kita pakai leg 2 dari hasil pengujian leg tadi. Oke. Nah, ini hasil uji kausalitas Grangernya. Dari uji kausalitas Granger, kita bisa menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Yang pertama, PDB adalah fungsi dari indeks harga saham gabungan. Hipotesis 0-nya adalah indeks harga saham gabungan tidak mempengaruhi PDB. Hipotesis 1, indeks harga saham gabungan mempengaruhi PDB. Nah, di sini F statistiknya sebesar 0,15805 itu lebih kecil dari F tabel sebesar 3,96. Jadi F statistiknya kurang dari F tabel 3,96, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya indeks harga saham gabungan tidak mempengaruhi PDB. Selanjutnya, indeks harga saham gabungan adalah fungsi dari PDB. Hipotesis 0-nya PDB tidak mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Hipotesis 1-nya adalah PDB mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Nah, di sini F statistiknya sebesar 8,03999 itu lebih besar dari F tabel. F tabelnya yang ini 3,96. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya PDB mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Kesimpulannya, indeks harga saham gabungan tidak mempengaruhi PDB. PDB mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Maka dari itu, terjadi hubungan satu arah antara PDB terhadap indeks harga saham gabungan. Dari hasil uji kausalitas Granger, sekarang kita bisa membuat persamaan regresi sebagai berikut. Kemudian kita kembali ke EViews. Kita equation lagi. Di sini kita masukkan regresi nilai indeks harga saham gabungan, kemudian PDB. Di sini kita menggunakan rumus menggunakan sampai leg 2 ya. Ini klik PDB leg 1 dan PDB leg 2 karena tadi leg 2. Klik OK, yes. Nah, di sini kita dapat hasil dari regresi. Nah, dari hasil regresi ini kita bisa
Dari hasil ini kita bisa menginterpretasikan. Nah, untuk interpretasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Interpretasi yang pertama, IHSG dipengaruhi oleh leg 1 PDB dan leg 2 PDB. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Koefisien 0,08 menunjukkan jika PDB bulan lalu meningkat sebesar 10, maka IHSG akan meningkat sebesar 0,08 dengan variabel di luar PDB bulan lalu dianggap tetap. Sedangkan koefisien 0,05 menunjukkan jika PDB 2 bulan lalu meningkat sebesar 10, maka IHSG akan meningkat sebesar 0,05 dengan variabel di luar PDB 2 bulan lalu dianggap tetap. Yang kedua, R2 sebesar 0,217 menunjukkan bahwa 21,7% variabel PDB bulan lalu dan PDB 2 bulan lalu dapat menjelaskan IHSG dan sisanya 78,3% dijelaskan di luar model.